Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Malam ini kita berjumpa lagi di Pojok NASA dalam skup materi. Sebelumnya kita sudah discuss masalah media asa, bevel, dan sebagainya. Dan untuk metode ngasah pun kita sudah belajar masalah ngasah cepat dan ngasah tajam. Kemudian ini adalah bahasan terakhir. Cuman bahasan terakhir ini tidak sesimpel yang sebelumnya, jadi kita pecah-pecah lagi. Nah, materi malam ini lebih ke profiling. Mungkin juga bisa profiling, bisa preparation. Oke. Sini kita ambil contoh, ada golok yang bisa kita gunakan. Kenapa proses ini tidak sesimpel yang sebelumnya? Karena ketika kita akan mengasah benar, maka banyak faktor yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita mengasah. Misalnya ya kondisi, ya terutama masalah kondisi bahan ini, kondisi golok. Golok itu tidak serta-merta bagus dari model atau dari material. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi sebuah golok. Pertama adalah material, kedua ada heat treatment atau penyepuhan, dan yang ketiga adalah pengasahan. Jadi kita ada di faktor ketiga ini, faktor terakhir. Dan ya kita nggak bisa ngotak-ngatik 2 faktor ini karena ini udah jadi. Idealnya ini udah jadi. Jadi ya kita harus memperhatikan 2 ini, material dan heat treatment. Sebelum kita mengasah, ada baiknya kita tahu material apa untuk golok yang kita asah. Jadi setiap golok itu, setiap material itu mempunyai karakter tajam dan karakter yang berbeda, dan karakter kimia yang berbeda-beda. Karakter kimia itu nanti mempengaruhi kekerasan atau ketahanan karat, atau bahkan malah ke toughness-nya, kekuatannya. Jadi kita harus tahu dulu materialnya. Kenapa? Itu kita harus tahu, oh misalnya baja per itu enaknya di mana, baik sudut maupun di batunya, di media asahnya, atau di bearing. Misalnya di bearing ya kita harus tahu, oh ini media yang kita akan gunakan seperti apa, peruntukannya untuk seperti apa, dan ya kita ngasahnya sampai seperti apa. Jadi lagi-lagi mengasah itu adalah tujuan. Jadi kita nggak bisa golok datang, kita pegang, ambil batu, asah. Ya, kita harus tahu dulu golok ini gunanya buat apa. Buat sembeleka atau buat tebas, maksudnya buat motong kayu. Kalau buat motong kayu ya kita sesuaiin. Jangan sampai golok tebas, golok yang kita asah untuk tebas nanti peruntukannya buat sembelih, dan sebaliknya. Itu nanti ada ada kekurangan, ada kelebihannya. Cuma ya lebih banyak kekurangannya karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Terus tajam. Apa sih tajam? Ya tajam itu lagi-lagi sesuai dengan peruntukannya. Jangan dikira silet itu tumpul karena dia tidak bisa memotong pohon kelapa. Tapi jangan kira golok pekampak itu tidak tajam karena dia tidak bisa mencukur rambut, mencukur bulu. Semua ada peruntukannya. Itu adalah kata-kata dari Ustadz Abu Somad. Mungkin sebelumnya atau Ustadz Abu Somad juga ada ngambil dari kata-kata lain ya. Cuman ada baiknya kita merujuk ke beliau. Oke. Pertama kita harus tahu materialnya apa. Kedua,
heat treatmentnya. Ini golok keras apa enggak? Jadi kekerasan itu sama dengan ketajaman. Jadi semakin keras dia golok, bila dia akan bisa mencapai ketajaman yang ideal, ketajaman yang lebih. Cuma jangan lupa, ketajaman itu berbanding terbalik dengan kekuatan. Jadi semakin tajam, dia akan semakin getas. Contohnya kayak kaca. Kaca itu tajam karena dia keras. Cuman dia getas. Nah, jadi tugas kita adalah ya mempertemukan antara titik ketajaman atau titik kekerasan dengan kekuatan. Itu titik ideal kita. Balik lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi pengujian material ini hal yang tidak bisa diajari. Itu balik lagi ke kebiasaan dan ya perpustakaan di kita pernah ngasah bahan apa saja. Jadi nanti ke depannya ketika ada orang ngasih, kita asah, kita bisa tahu, oh ini bahannya ini nih, karena kita sebelumnya juga udah pernah ngasah. Oh ini kayaknya bearing seperti ini. Dia ngomong per, ini per bang, enggak, ini bukan per, ini bearing. Karena karakternya kita udah tahu. Oke. Untuk mengetahuinya macam-macam. Ada yang menggunakan gena mesin, diambil atasnya atau bagian mana yang tidak begitu rusak, karena dia pasti rusak. Mungkin di atas kita serap, jadi percikan apinya itu yang diperhatikan seperti apa. Atau ya kebiasaan lagi-lagi. Kalau mau ngetes standar ya pakai kikir. Ya kita tes. Cuman ya itu pastikan kalau ya nggak kenapa-napa kalau kita kikir. Maksudnya nggak diomelin sama yang punya kah, atau memang kita mau mengubah. Jangan sampai golok udah jadi kita kikir. Kenapa? Karena yang kita kikir itu adalah matanya. Patut diingat, untuk baja-baja per, dia tidak full dicelup. Jadi ketika bagian atasnya digaris, itu dites cenderung kena. Berbeda dengan mata. Ya gitu. Karena dia hanya setengah saja. Itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian peruntukannya. Tadi kita udah tahu, oh ini bahannya apa, misalnya ini bahannya per. Peruntukannya buat apa? Oh buat sembelih. Ya udah, sembelih itu idealnya sudutnya ya sekitar di 20 sampai 22 misalnya, atau 19 atau 18 sampai 22. Nanti balik lagi ke materialnya. Ya, jadi cenderung lebih tipis untuk sembelih. Nah, yang kita harus perhatikan sebelumnya, kerataan. Oh ini bila rata atau tidak, terutama untuk matanya. Kalau saya ngeliat seperti ini, ada teman-teman ngeliat seperti ini. Ini matanya rata atau tidak? Karena idealnya bilah itu matanya itu pas tengah-tengah ini. Jadi kita harus perhatikan bilahnya rata atau tidak matanya, dan permukaannya bergelombang atau tidak. Kita perhatikan, udah. Nah, dari yang kita perhatikan tadi, itu nanti akan keluar titik-titik yang harus kita gerus. Jadi bukan berarti kita bagian kanannya saja yang kita gerus, cuma bisa jadi karena kita ngeliat seperti ini, oh
bagian tengah kanan itu terlalu cembung, ya udah tengah kanan aja yang diajar. Kita lihat lagi, oh udah lurus, sekarang tinggal ujung kiri yang terlalu gendut, udah kita ajar ujung kiri. Kita lihat lagi. Jadi kalau saya tidak udah ngasah terus, enggak, saya ngasah sebentar, kita lihat, oh sebelah mana nih yang harus digerus, ya seperti itu fungsi dari kita investigasi dulu sebenarnya. Kemudian bentuk matanya ini dia lurus atau dia bergelombang. Kalau bergelombang nanti susah ketika kena batu, karena tentu ketika bergelombang kalau kita taruh seperti ini, bagian yang cekung tentu tidak kena. Terus kondisi mata, apakah ada chipping atau gumpal atau rolling dan sebagainya, itu juga nanti yang harus dicermati terlebih dahulu. Terus kemudian udah kita tahu semua. Jadi ininya, punggungnya, badannya, atas matanya, dan kondisi matanya itu kita sudah tahu. Baru kita benerin. Baru kita mulai mengasah. Mengasah itu ya pertama profiling, kedua sharpening, ya ketiga finishing, keempat stopping. Profiling, profiling bisa juga disebut beveling, cuma bisa juga dipecah. Sharpening, finishing. Nah, dari mana kita mulai? Kita bisa mulai dari atas. Untuk profiling kita bisa mulai dari atas ke bawah, dari punggung ke mata, atau sebaliknya dari mata ke punggung. Itu tidak ada patokan pasti. Jadi ya silakan saya coba. Nanti ada kelemahan dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya kita mulai dari punggung dulu ke mata, ya tentu ketika udah jadi, kita tidak direpotkan dengan mata yang sudah tajam, pertama. Tapi resikonya ketika kondisi bilah itu tidak sesuai dengan kita, ya bahaya juga. Jadi kita mau buatin flat misalnya, atau kita mau buatin agak tipis, kita udah buat tipis, ternyata pas kita hajar matanya tidak kuat untuk setipis itu. Mau nggak mau ya kita harus ubah jadi micro bevel kah atau seperti apa. Kalau dari mata dulu ke punggung, ya kita bisa tahu kondisi mata ini seperti apa, karena yang disepuh kan matanya. Kondisi mata itu seperti apa, baru kita benerin atasnya, kayak gitu. Tapi kekurangannya adalah kondisi mata ini udah tajam. Kondisi mata udah tajam, jadi agak sedikit bahaya untuk kita ketika kita mengasah. Tapi saya mengusulkan, ya saya menganjurkan kalau bisa mulai dari mata dulu. Minimal ya udah dapat mata dulu lah. Udah dapat mata dulu, kemudian kita coba. Udah sesuai, kita tumpulin lagi. Tumpulin juga tidak usah dalam-dalam. Jadi cukup ya ditumpulin aja pokoknya matanya. Jangan sampai itu membahayakan. Cara numpulinnya
ya bisa diginin aja. Sampai matanya udah cukup tumpul menurut kita, ya udah baru kita mengasah bagian atasnya. Seperti itu. Oke. Itu dari caranya. Kemudian tahapannya. Tahapan mengasah, tahapan profiling itu saya dari atas, dari punggung. Kenapa? Yang pertama, ketika ini udah bagus tapi punggungnya itu hancur atau punggungnya tidak bagus, ya nggak resep juga, karena yang kita lihat kan atasnya. Bagi kita pribadi, orang mungkin kalau ngeliat dari sampingnya, memang kita kalau kita pribadi ngeliat dari atasnya. Itu yang pertama, dari segi visual. Yang kedua, dari segi fungsi. Dari segi fungsi, kalau kita motongnya seperti ini ada risiko kena. Jadi kalau ini nggak rata, ya ada risiko sini memar. Jadi pertama adalah punggung. Terus yang ketiga, alasannya ketika ini belum tajam, ya kita bisa aja naruh di sini, tergerus, atau kita begini. Ini mata kita gini, atau ini kita taruh ini begini. Karena ini kondisi belum tajam. Bayangin kalau ini udah tajam, ya kita mau nggak mau ngambang. Karena kalau kita taruh seperti ini, ya risiko ini mata hancur lagi, tumpul lagi. Jadi yang pertama itu visual, kedua juga fungsi supaya tidak baret. Yang ketiga itu lebih memudahkan untuk kita. Gitu. Caranya ya bisa pakai batu tadi, kita bisa seperti ini, atau kita taruh batunya yang jalan gitu. Atau kalau emang banyak, pakai kikir. Seperti tadi. Tapi ingat, setelah kita benerin atasnya, pinggirnya itu tuh nanti harus tumbuhkan. Termasuk ya ketika habis ini kita ngerjain bisa samping kanan kiri, ya ini harus ditumbuhkan. Kenapa? Ya ditakutkan sebelah sini tajam. Oke. Itu yang pertama. Tahapan pertama adalah spine, punggung. Yang kedua, dekat gagang. Biasanya tentu kalau kita ngasah, dekat gagang ini yang agak susah tersentuh. Jadi kalau kita seperti ini. Kalau kita seperti ini pun, nanti bagian sebelah sini nanti pasti garis, karena dia dia berbentuk dengan batunya. Caranya kita jalanin seperti ini. Atau dia menggunakan amplas, ya, atau kikir. Ya, kita bikin bagus dulu bagian sini. Ini juga sebaliknya. Itu. Pertama, ini yang kedua. Yang ketiga, kondisi mata. Tentu ini ada chipping atau tidak. Yang pertama, jadi yang kita harus perhatikan. Yang ketiga, yang harus kita kerjakan ketiga, ini ada chipping atau tidak. Visual bisa, atau yang menggunakan kertas. Saat kalau berhenti dia pasti chipping.
Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bentukan mata. Dia matanya, nah kalau kita lihat di sini, dia kalau dari sana agak gendut, habis lurus. Kalau dari sini berarti lurus, hampir di ujung dia agak gendut. Biasanya bagian bawah yang agak gendut ini nih cenderung kurang tajam. Kenapa? Karena batu ketika menempel di sini itu tidak menempel dengan bagus, karena ya bagian pinggir sini yang sudah kena duluan dan dia belum kena. Jadi ya lagi-lagi ya kita harus benerin matanya. Ini nggak tahu kelihatan nggak? Jadi kita harus benerin. Atau cekungan ini harus diperkecil, diperbesar. Jadi jangan jatuh langsung seperti ini. Jadi jangan jatuh seperti ini, tapi agak panjang, agak landai. Kenapa? Ya untuk antisipasi supaya bilah ini nanti kena digerus ketika biasa. Cara membetulkannya sama. Ya lagi-lagi pakai batu, udah bisa digerus seperti ini. Atau ya pakai kikir. Kita lihat yang seperti ini, case-nya ini bagian ujung ini agak kurang landai, jadi ya saya harus landaikan di bagian sini. Oke. Nah, itu adalah yang keempat. Itu yang harus diperhatikan sebelum kita mengasah. Oke. Bentar. Oke. Ini kita ulangi. Pertama adalah punggungnya, kemudian bagian dari kasonya, dekat dari kaso atau dekat gagang. Yang kedua, yang ketiga, kondisi matanya.
dia ada chipping atau tidak. Kondisi matanya dia ada chipping atau tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat, bentukan matanya. Dia kalau lurus ya lurus, kalau emang dia agak bengkok ya dibuat curve, jangan patah. Dan yang terakhir adalah ya kondisi ininya, kondisi permukaan bilahnya. Untuk mengetahui oke, kita bahas dari awal. Pertama, punggung. Karena kebetulan saya baru dapat kikir dari Bang Latif, Abdul Latif. Saya belum sempat gagangin. Ya kita pakai kikir aja. Kayaknya lebih cepat. Kalau di sini kelihatan kan, ya ini tidak rata, belum semuanya kena. Jadi, yaudah kita bikin atasnya. Ini kelihatan ada bagian yang hitam-hitam itu yang nggak rata, itu cedok. Itu yang kita mau ambil. Bisa seperti itu atau bisa seperti ini. Kikirnya kita taruh bawah. Oke. Udah lumayan, bagian tengahnya masih ada yang agak dalam. Oke. Ini media bisa apa aja, atau yang paling gampang pakai gerinda tangan, itu jalannya di atas. Cuma hati-hati, jangan terlalu panas, takutnya dia memuai muda lagi kalau basahnya. Ini udah, ingat pinggir-pinggir ini biasanya dia agak tajam karena kita gerus atasnya. Jadi setelah kita gerus ini, jangan lupa kita miringin sekali dua kali biar dia nggak tajam. Nah,
Oke, udah. Yang kedua, ini kita anggap udah bagian atasnya. Yang bagian kedua adalah bagian ikat gagang, bagian kaso. Saya coba pakai kikir. Saya coba pakai kikir saja. Ini ada bagian-bagian yang dalam, itu yang kita mau katain. Dan kedua, ya ini dekat-dekat dengan gagang ini biasanya kotor deh, itu yang kita mau bersihkan. Jadi pada tahapan mengasah benar ini tidak sekedar golok itu tajam saja dan tidak sekedar golok itu sesuai sudutnya, cuma ya kita juga memperhatikan artistiknya, kita juga memperhatikan kerapian bilahnya. Oke, ya mungkin setelah 3 jari, 3 atau 4 jari itu udah cukup, karena setelah ini menggunakan batu pun kita bakalan dapat yang minimal segini. Jadi bagian ini yang kita perhatikan tadi. Nah, kita anggap udah, habis itu kita balik. Oh iya, ingat seperti tadi ngasah itu kan tujuan. Jadi ya kita sudah tahu ini golok kita mau apain. Jadi modelnya itu mau full flat kah, atau flat kah, atau convex kah, atau full convex. Nah, proses pembersihan ini juga kita nggak boleh asal bersihin saja. Cuman kita sudah memulai untuk membentuk konveknya atau membentuk bevelnya. Jadi ini misalnya kita mau buat konvek, ya jangan sampai kita ngasah bersihin ini keenakan dengan gerakan seperti ini aja, nanti jadinya flat. Jadi ya kita harus diputar-putar seperti ini. Ini ekstrimnya, gerakan ekstrimnya, jadi di gini-giniin biar supaya dia dapat semua, dan biar konveknya juga dapat. Atau kalau mau dapat yang flat saja, udah bagian ini saja agak ini rata, udah ini kita aja. Nanti kita tinggal bikin flatnya di bawah. Ini kita lurusin. Kalau convex kali ya gini, kita jalanin gini. Ini gerakan ekstrim. Oke. Jadi jangan sampai kita asikan benerin, malah ngubah apa yang kita mau di awal. Oke. Ini udah selesai, kita anggap selesai.
Ini kita nggak selesai, kanan kiri. Yang kedua, 1, 2. Ketiga, ini ada chipping atau enggak? Ya visual. Atau ya kita pakai kertas kalau memang sudah tajam, maksudnya sudah ketemu matanya, biasanya kelihatan. Cuma tadi, tadi ini matanya udah saya tumpulin, jadi nggak bisa pakai kertas. Jadi mau nggak mau ya untuk case ini ya kita harus visual. Kita lihat ada yang chipping atau tidak. Cuma ya lagi-lagi paling gampang pakai kertas. Ini itu yang ketiga. Yang keempat, kondisi matanya dilurus. Dia mau lurus, benar-benar lurus kah, atau dia mau ada curve-nya? Cuma curve-nya pun curve kecil. Ini tadi masih ada curve-nya. Udah. Seperti ini. Beda kan ininya? Soalnya dengar nggak? Ini cenderung gelincir. Kenapa? Karena ini udah disepuh. Berbeda dengan yang atasnya. Yang atasnya gigit aja. Dengan yang ini udah cenderung gelincir. Oke, lihat. Oke. Ini bagian ujungnya memang agak gendut. Kita biarin, cuman kita hanya membuat dia curve. Jadi tidak ada belok yang ekstrim. Nah. Oke. Yang terakhir adalah kondisi permukaan mata. Jadi bisa kita lihat, nanti kelihatan bagian mana yang terlalu cembung. Gitu. Atau kita coba kita lihat. Misalnya bagian sini yang cembung, jadi ketika saya garis gini ada bagian yang nggak kena, hitam, kemudian kena lagi, ya kita lihat mana yang masih cembung. Ujung atas ya udah ini aja yang kita kerjain. Bagian sini sampai dia putih semua, baru kita ajar lagi. Oke. Dan terakhir kondisi mata juga itu tepat di tengah. Kalau kita lihat ini dia pas di tengah. Itu yang nanti yang banyak pertanyaan dari teman-teman juga, kapan kita ngasah di sebelah kanan, kapan kita sebelah kiri. Ya kapannya ketika sebelah kanan itu terlalu cembung. Jadi kita harus ngasah di sebelah kanan. Hanya bagian situ saja. Kayak tadi. Dalam. Kita coba seperti ini. Ada yang nggak rata, yaudah bagian itu. Nanti dia ketemu tengah-tengahnya. Dia nanti ketemu tengah-tengahnya. Nih. Jadi mata ini pas di tengah bilah kondisinya. Oke. Udah. Juga dengan sebaliknya.
sama kayak tadi. Oh, ini masih ada, misalnya ini kena, ini nggak kena, berarti yang bagian yang kena itu yang harus kita kenain lagi, karena bagian yang nggak kena itu dia cenderung di bawah, cenderung cekung. Nah, apa sih? Oke. Nah, ini kita anggap sudah selesai. Bagian matanya di atas di atas matanya sudah selesai. Dia sudah, nah, dia pas di tengah. Kemudian ya inspeksi awal kita 5 poin yang tadi sudah dipenuhi. Pertama, spine-nya kita ratain, maksudnya kita bagusin. Yang kedua, ini kita bersihin dekat gagang, kita bersihin. Yang ketiga, kita bersihin dari chipping atau microchipping. Yang tiga, ya keempat, sama. Yang tadi chipping itu kan hanya ya udah chippingnya aja hilang. Yang keempat, bentukan matanya jadi lurus atau dia curve, itu harus diinin. Dan yang terakhir, ya kerataan matanya, kanan kirinya, atau ya jadi mata itu tepat di tengah. Oke, itu 5 poin pada preparation. Setelah itu baru kita beveling sama teorinya kayak kemarin. Jadi kita mau buat apa? Kita mau buat seperti apa? Jadi kita mau buat convex kah, atau kita mau buat flat kah, atau kita mau buat hollow? Flat juga nanti full flat atau flat biasa, ya, atau ya convex seperti itu. Nah, ini kalau untuk yang bevel, oke. Untuk bevel teorinya sama. Kayak tadi kita mau mulai dari bawah ke atau bawah ke atas atau atas bawah, itu sama aja, tergantung kita maunya. Nggak ada patokan dalam dunia pisau itu. Sebenarnya tidak ada rumus baku, yang ada hanya range. Kita bisa kayak tadi sudut itu dari 17 sampai 25, ya kita bisa dipakai di 17 sampai 20 atau 17 sampai 19 untuk yang pekerjaan ringan, ya, atau 19 sampai 22 untuk pekerjaan yang agak memerlukan ketajaman, misalnya kayak buat sembelih atau buat apa, atau yang di 22 sampai 25 untuk bolok tebas, untuk ampak gitu. Jadi tidak ada patokan, lu harus di 20, lu harus di 19, atau lu harus di 17 kayak gitu. Itu hanya range saja, karena nanti kembali ke bilahnya. Jadi kayak mau buat bikin bevel pun kita sampai mana full. Kalau full nggak ada masalah, full convex atau full flat nggak ada masalah, dari atas ke bawah itu udah full. Cuma kalau kita mau buat convex saja, berarti kan di sini rata, sini sampai sini tuh lurus rata, baru kita bentuk bevelnya, entah itu convex atau itu flat. Sampai mana? Sampai setengah, sampai ke bawah,
apa sampai ke atas dikit. Ini kan nggak semua, itu tetap nggak dibilang flat. Ya bisa aja, boleh aja. Ada yang merumuskan ini dianggap 100%, 70-30, 70 itu di badan, 30 di mata, atau 60-40, 60% di badan, langsung bevelnya itu di 40. Itu nanti kebiasaan saja dan sensasi. Jadi topik kita malam ini yaitu preparation sama beveling. Beveling kenapa saya tidak contohkan? Karena secara teori dia singkat. Kita bikin semuanya rata. Jadi dari pangkal ke ujung itu rata. Dari punggung ke mata itu rata. Teorinya itu saja. Tapi prakteknya itu yang nggak sesimpel teorinya. Saya mau buat ini semuanya rata. Ya teorinya hanya ngasah seperti ini. Misalnya. Tapi prakteknya saya bisa 2 jam atau 3 jam seperti ini. Dan itu tidak bagus untuk video. Maksudnya ya ini gerakan repetition saja. Tapi yang pasti teori-teori yang sebelumnya harus digunakan dalam profiling atau dalam beveling. Mungkin nanti di minggu depan ini golok udah jadi, udah saya profiling, saya bikin mungkin lebih ke convex, bukan full convex saja. Saya mulai ya disesuaikan sama ini. Mungkin saya mulai dari bawah ke atas. Jadi saya bikin bevelnya dulu, saya bikin convexnya dulu, baru saya ratain atas. Dan ingat, dalam buat convex itu ketelitian harus diperhatikan. Jadi mengasah itu tidak melulu ujung atau begini, maksudnya ujung enggak. Ya kita harus matiin. Oh bagian sebelah sini yang cembung, bagian sini aja yang kita hajar sampai dia rata seperti yang lain. Oh bagian sini aja yang cembung, udah bagian sini aja yang kita hajar. Jadi nggak melulu seperti ini. Walaupun nanti teorinya ini saja yang kita hajar. Ada yang bilang ya balik lagi 3 kali 31 atau 51, 3 kali di sini, sekali narik panjang, atau 2 kali ini lagi tarik panjang lagi, di sini lagi, yang ini lagi, kayak gitu. Tetap kenapa ya biar semuanya dapat, kayak gitu. Jadi teori kita malam ini ya saya pikir sudah cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.